ingin informasikan update terbaru per detik ini dari Jawa Timur, penghasil beras terbesar di Indonesia, IR 64 itu di pasar Wonokromo dan pasar Kaputran itu sudah tembus di 13.500. Ini belum pernah terjadi ya di kisaran itu. Ini harga tertinggi per hari ini. Artinya apa? Artinya di daerah penghasil beras pun IR 64 atau beberapa beras premium lainnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Ini memang perlu Badan Pangan yang memang baru saja dibentuk oleh Presiden memiliki tanggung jawab yang cukup besar dan memiliki tantangan yang cukup besar pula untuk menjaga agar komoditas ini tidak terjadi kenaikan setiap tahunnya. Koordinasi, komunikasi saya pikir cukup, tinggal bagaimana implementasi dari kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil. Saya mohon maaf Pak Arief, Pak Sutarto, bahwa kami IKAPI dari awal sudah menyampaikan bahwa Bulog perlu dievaluasi. Bulog perlu mendapatkan teguran, bahkan bagaimana kerja ke depan di bawah kewenangan Badan Pangan. Jangan merasa bahwa dia lebih tua, dia merasa seenaknya. Ini juga tidak baik. Maka ini kritik kami terhadap Bulog itu juga terus kami akan lakukan. Bagaimana sinergi antar lembaga, Badan Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, IKAPI, teman-teman asosiasi yang lain untuk dapat melakukan sinergi agar menjaga, tidak kalau kami sebutnya pemadam kebakaran, giliran rame, psikologi pasarnya panas, maka harganya terus naik tinggi. Tetapi kalau tenang, maka tidak ada apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Ini yang kita jaga, kita hindari. Karena apa? Kita memiliki presiden yang cukup getol datang ke pasar, berulang kali datang ke pasar, keluar dari pasar, mengeluarkan statement tentang kenaikan harga cabai mungkin, kenaikan harga daging mungkin. Nah, kali ini menyampaikan kenaikan harga beras tidak kunjung, sehingga ini membuat kepanikan semua pihak untuk melakukan upaya-upaya. Kami berharap agar Badan Pangan lebih agresif, lebih progresif untuk menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Presiden dan menjaga agar tidak terjadi setiap tahunnya. Ini terjadi setiap tahun, Mbak Sinta, tidak hanya beras, tapi komoditas lain selalu terjadi. Maka pundaknya sekarang ada di Badan Pangan, kita bekerja bersama-sama, dan IKAPI siap bekerja bersama-sama dengan Badan Pangan seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya di telur, cabai, bawang, dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah terkait dengan memang tadi ya, sebelum jeda juga kita pernah membahas bahwa sebetulnya untuk manajemen dari Bulog juga memang perlu dievaluasi begitu terkait dengan bagaimana kebijakan penentuan dari harga beras ini, lalu juga bagaimana agar menjaga harga beras ini di sepanjang tahun 2023 ini tidak terus naik begitu. Karena kalau kita lihat tadi juga untuk di daerah-daerah tertentu, baik untuk harga beras yang premium atau dengan kualitas-kualitas tertentu ini sudah naik di atas rata-ratanya. Apa langkah yang akan diambil Pak Arief? Iya, apa yang disampaikan Pak Mansur itu betul. Kita punya presiden yang luar biasa, termasuk pembentukan Badan Pangan ini juga saya rasa sangat cepat gitu ya. Peraturan presiden, kemudian peraturan-peraturan badan ini sudah disiapkan. Jadi kemudian dukungan dari kementerian-kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Setnek, Setkap, Kemendak, Kementan ini juga signifikan. Yang pertama kita perbaiki adalah mengenai neraca komoditas. Jadi sistem nasional neraca komoditas ini dari Kemenko Perekonomian, kami jelang akhir tahun pun sudah mendiskusikan sehingga nanti neraca komoditas ini kita siapkan benar-benar untuk 1 tahun full ya. Kemudian setiap bulan kita akan review dan per 3 bulan bisa kita rubah. Jadi misalnya untuk jelang peak season nanti bulan Maret, April, Lebaran itu harusnya kita udah siapkan dari sekarang. Karena ada produk-produk yang memang kita masih ketergantungan kepada luar negeri seperti kedelai,
daging ruminansia, ya, bawang putih, gula konsumsi itu udah harus putus di akhir minggu ini, paling lambat minggu depan. Jadi kita berikan kesempatan BUMN ini waktu gitu ya, untuk mendatangkan barang yang memang masih tergantung kepada impor. Nah, tentunya untuk menentukan berapa jumlahnya diimpor, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Sekali lagi, data dari Kementerian Pertanian, BPS, itu akan sangat menentukan berapa importasi sampai dengan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan ke depan. Nah, apabila kita sudah tentukan neracanya, kita tinggal bagi. Kapan kedatangannya, dari country origin mana, berapa banyak, dan harganya semua sudah bisa. Kemudian kita juga harus review, ya, para importir yang memang sudah diberikan persetujuan impor, kemudian realisasi importnya itu hanya 20%, 30%, itu kita blacklist gitu ya. Kita akan sampaikan kepada Menteri Perdagangan bahwa ini akan mengacaukan neraca komoditas dari kita punya hitungan bersama-sama. Kemudian yang kedua mengenai hilirisasi. Jadi Bulog ini waktu Pak Tarto menjadi dirut itu hilirisasinya itu sangat masif gitu ya. Mengenai Rastra, Raskin, ya. Kemudian kita juga akan sampaikan kembali kepada kementerian lembaga lainnya tentunya bahwa kalau boleh klausul-klausul yang pernah dibuat dulu kita kembalikan. Jadi mengenai pengentasan kemiskinan, stunting dengan BKKBN, kemudian dengan Kementerian Kesehatan, Ditjen Kesmas, ini semua kita harusnya aktifkan kembali. Ya, jadi di hulu kita menyerap, menjaga floor price kepada petani, kemudian di hilir kita berikan harga yang baik melalui pedagang pasar. Saya dalam mengelola end-to-end ini selalunya melibatkan mekanisme tata niaga yang sudah ada. Jadi jangan kesampingkan pedagang pasar. Jadi kalau operasi pasar itu melalui teman-teman pedagang. Ya, misalnya waktu harga tinggi itu kita siapkan dengan teman-teman pedagang. Kemudian yang berikutnya lagi, kita ini harus membangun stok pangan nasional. Jadi perpresnya sudah ada, kemudian peraturan Menteri Keuangan sudah ada, BUMN-nya tentunya Pak Erick juga bersama kita. Ya, kemudian keberpihakan kita kepada teknologi untuk menyimpan, ya, memperpanjang shelf life itu menjadi penting. Yang berikutnya lagi adalah satu data pangan nasional, tentunya BPS. Jadi apapun bagaimanapun kita harus terus memperbaiki. Dan yang terakhir Mbak, tanggal 31 Desember lalu sampai dengan sekarang masih terjadi penghitungan survei data beras nasional. Nah ini kita tunggu-tunggu semua. Tanggal 15, 16 kita akan punya gabungan antara data BPS, kerangka sampel area dengan pemotretan, ditambah dengan data survei nasional, ada di mana stok ini, sehingga kita bisa melangkah lebih baik ke depan.